Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya. Ups, ada gambar apa tuh? Pada tahu nggak gambar apa? Ini gambar lift ya. Jadi di suatu lift itu ada orang dalam lift. Dan kira-kira apa sih yang akan kita bahas dengan orang yang dalam lift ini? Nah, kita akan membahas konsep dinamika di dalam lift, gitu ya. Nah, sebelum kita bahas nih dinamika lift, itu kan nanti di sini isinya kita mengurai-nguraikan gaya, buat diagram bebas gitu kan ya. Terus akhirnya mendapatkan suatu rumusan dengan hukum Newton kedua. Gitu. Nah, sebelum itu aku mau nanya nih. Saya mau nanya nih. Apa yang kita rasa ketika kita naik lift dan liftnya itu bergerak baik ke atas maupun ke bawah? Udah pada pernah naik lift kan ya pasti. Nah, apa tuh yang kita rasain ketika liftnya bergerak ke atas ataupun ketika bergerak ke bawah? Oh, ternyata ketika bergerak ke atas nih badan gue kayaknya berat banget sih gitu kan ya. Atau badan gue enteng amat sih gitu pas lagi turun. Nah, itu semua dirasain karena adanya apa? Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Sebenarnya yang membuat kita tuh semakin berat, yang membuat kita terasa semakin berat atau terasa semakin ringan itu nanti akan kita rumuskan dalam suatu bentuk matematika gitu. Oke. Nah nih, kasus yang pertama itu adalah lift diam atau bergerak tapi kecepatannya konstan. Kalau di gambar nih ada orang naik lift, ini liftnya diam nih atau geraknya konstan. Kita coba uraiin ya. Ketika itu diam berarti A-nya 0. Begitupun ketika kecepatannya konstan. Kecepatannya konstan itu perhatikan dia misalkan 5 meter per sekon, terus berarti tidak ada perubahan kecepatan. Sehingga kalau nggak ada perubahan kecepatannya terhadap waktunya, tidak ada ya. Kalau nggak ada ini ya berarti nggak ada A-nya tidak ada kalau dia tetap atau konstan. Nah, ini sama nih, ketika kita tinjau, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menguraikan gaya-gayanya. Nah, ada gaya apa aja? Ada gaya berat, karena setiap orang itu mempunyai massa. Ada gaya normal orang terhadap lift ya. Nah, kita uraiin nih di hukum Newton. Nah, hukum Newtonnya 0 ya, karena tadi A-nya 0. Lalu kita lihat nih, gerakannya kayak mana nih? Nah, itu. Jadi sebelum kita mengerjakan ini, yang harus kita lakukan sebenarnya pertama itu adalah membuat koordinat. Misalkan nih, nah membuat koordinat ini fungsinya buat apa? Buat mengetahui gitu positif negatifnya gitu. Nah, koordinat itu nggak mesti harus koordinat kartesian, polar, bola, silinder gitu. Itu koordinatnya bisa kita lihat dari gerakannya, dari arah gerakannya, gerak sesungguhnya dari benda tersebut. Nah, jadi ini fungsinya untuk menunjukkan arah ya. Nah, kita lihat nih, ketika seperti ini bisa kita anggap koordinatnya itu x, y gitu kan ya. Berarti kita anggap di sini tuh titik 0,0 di sini. Sehingga lihat nih, yang ke atas ini positif ya. Berarti n min w, ini kan ke bawah artinya ke sumbu negatif, itu sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh n sama dengan w. Ternyata nih, ketika kita itu sedang berada diam di sebuah lift, kita akan merasakan gaya normalnya itu sebesar m dikali g. Atau ketika kita di dalam lift tapi liftnya itu bergerak dengan kecepatan konstan, maka kita akan peroleh gaya normalnya itu sebesar m kali g. Tapi btw, gaya normal ini nunjukin apa sih sebenarnya? Kalau di dunia nyata itu kayak rasanya itu gimana sih gitu. Nah, sesuai dengan hukum Newton, gaya normal ini menunjukkan adanya gaya tekan ke atasnya gitu. Yang ini yang mengakibatkan kenapa ketika kita bergerak dipercepat ke atas liftnya itu kita merasa berat badan kita tuh semakin berat gitu. Tapi sebaliknya ketika kita bergerak ke bawah kita semakin ringan. Nah, itu akibat atau
yang dimaksud dengan gaya tekan. Jadi gaya tekan atau gaya normal itulah yang mengakibatkan kita terasa berat atau terasa ringan itu, dipengaruhi oleh percepatan dan kecepatan gravitasinya. Bagaimana kasus selanjutnya? Kasus yang kedua, bergerak dipercepat ke atas. Sama nih, kita tinjau nih, kita buat koordinatnya ke atas kan, ke atas berarti V-nya ke atas. Terus dipercepat itu artinya A-nya positif. Nah, kita uraikan gaya-gayanya ya. Karena di sini tinjauannya itu hanya orang di atas sebuah lift, maka di sini akan hanya ada gaya normal dan gaya beratnya saja. Kalau tadi kasusnya itu 0, A-nya, di sini A-nya ada. Karena apa? Karena dia bergerak dipercepat gitu kan. Kalau kita lihat nih gaya-gaya yang bekerja apa? Lihat, N itu searah dengan arah geraknya, yaitu N min W ya, sama dengan M dikali A. Nah, maka nanti kita peroleh N-nya itu sama dengan W ditambah M dikali A, atau M G plus A ya. Ini nih yang mengakibatkan kenapa ketika kita bergerak ke atas kita tuh merasa lebih berat nih. Lihat nih, udah ada gaya berat dari kita sendiri, terus ada gaya F kali A ke atas. Bagaimana jika dia geraknya ke atas tapi diperlambat? Nah, coba nih sebelum kita urain nih, ini udah diurain ya. Apa namanya, geraknya ke atas berarti V-nya ke atas, tapi diperlambat berarti di sini ada minus A. Nah, coba kita uraikan. Berarti karena geraknya ke atas, berarti positifnya N ya, N min W sama dengan M dikali diperlambat, berarti ini minus A. Ternyata kalau bergerak ke atas tapi diperlambat, dia menghasilkan gaya normal yang sebesar M dikali G min A. Nah, ternyata ini akan sama ketika dia bergerak dipercepat ke bawah. Coba nih ke bawah, berarti yang positif itu arahnya ke bawah. Nanti di sini ada W, di sini ada N, dipercepat berarti A-nya positif ya. Nah, sigma F sama dengan M kali A, F-nya itu adalah, ingat yang ke bawah yang positif ya, min N sama dengan M dikali positif A. Nah, nih ketika kita cari ternyata ini hasilnya sama nih. Ketika dipercepat ke bawah sama diperlambat ke atas. Di ini sebenarnya konsepnya sama dengan ini. Nah, untuk kasus kelima ini bergerak ke bawah tapi diperlambat ya. Jadi kalau kita urain, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita akan peroleh nih, gerakannya kan W-nya ke bawah sesuai dengan arah geraknya, maka W min N sama dengan M dikali min A, karena A nya tadi diperlambat ya. Maka kita akan peroleh, ini kita kali min 1 biar kelihatan. Nah, maka diperoleh apa? W plus M dikali A. Ternyata ketika ke bawah pun kalau dia diperlambat itu akan sama, hasilnya sama dengan yang ketika bergerak ke atas dipercepat ya. Yaps, benar. Jadi yang ke-6 itu adalah gerak jatuh bebas. Atau dalam hal ini, lift jatuh bebas ini kasusnya itu ketika misalkan talinya putus. Dan balik jangan sampai ya. Di sini kalau tadi yang diam atau kecepatannya konstan tadi A-nya sama dengan 0, terus yang bergerak ke atas ataupun ke bawah tadi A-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini A-nya itu akan sama dengan percepatan gravitasi. Kalau kita lihat berarti arah positif itu yang ke bawah ya. Ini ada W, ini ada N. Berarti arah geraknya ke bawah ya. Berarti kalau gerakannya ke bawah, W min N sama dengan M. A-nya itu berupa gravitasi ya. Maka di sini kalau kita kali silang, kali min 1 maksudnya. Coba kita lihat nih, W ini kalau pindah ke sini jadi W ini kan M kali G, ini positif, ini negatif. Maka di sini akan menghasilkan N sama dengan 0. Wah, menarik nih, ternyata ketika kita jatuh bebas, kenapa kita berasa melayang gitu? Karena memang tidak ada gaya normalnya gitu, tidak ada gaya tekan ke atasnya. Ingat ya, gaya normal itu kan gaya yang tegak lurus dengan permukaan nih.
Nah ketika kita drop gitu kan ke bawah, otomatis tuh kayak merasa melayang seperti gak berpijak di liftnya lagi kan. Nah makanya n nya itu sama dengan 0. Ini sama aja sama kayak kasus kalau katrol nih. Katrol itu dia nggak ada nggak ada bidang kan, makanya n nya sama dengan 0. Nah gitu ya. Nah jadi terbukti ya, nah ketika kita bergerak ke atas nih, ternyata kita memiliki gaya normal atau gaya tekan ke atasnya itu udah masa gravitasinya gaya beratnya ditambah dengan m kali a. Nah begitu juga pas lagi turun ke bawah, kita malah memiliki besarnya m dikali g min a, artinya gaya berat kita dikurang gaya ke atasnya, gaya m kali a nya gitu. Jadi kita di sini merasa ringan, di sini kita merasa berat, dan ketika kasusnya jatuh bebas kita merasa seperti melayang gitu. Tapi kalau pada kasus diam dan kecepatan konstan yang ini, kita merasa sama aja kayak di luar ruangan gitu, nggak ada beda gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!